Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sekarang kita masuk pembahasan mahiyatur ruh, tentang hakikat apa itu ruh. Bait nomor 93 sampai 94. Wala takhud firruhi idh ma warada nasun anis syari'i lakin wujida limalikin hiya suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadas sanadi. Wala takhud, dan janganlah engkau masuk firruhi, ke dalam pembahasan tentang ruh. Idh ma waroda, karena tidak datang nasun nas anis syari'i, dari pembuat syariat. Lakin wujida, akan tetapi ditemukan. Limalikin, yaitu perkataan milik Imam Malik. Hi suratun kal jasadi, ruh itu adalah bentuk seperti jasad. Fahas buka, maka cukuplah untukmu an-nasu nas bihadas sanadi, dengan sanad ini. Jadi jika ditanya apa itu ruh, ya udah kita mah bilang aja kata Imam Malik, ruh itu adalah bentuk seperti jasad. Sudah. Karena tidak ada nas yang lain. Jadi nas yang paling dekat mengenai mahiyatur ruh itu adalah yang diisnadkan kepada Imam Malik. Itu yang paling dekat kepada salaf tuh. Ya, selain itu nggak ada. Jadi udah di situ aja. Begitu. Itu kira-kiranya kata apa? Kata Nazom tuh. Bukan. Cuman ya paling dekat mayanya yaitu. Jadi ada bentuknya, ada tangannya, ada wajahnya, ada hidungnya. Sama aja suratun kal jasad. Cuman kalau jasad itu kasif, kalau ruh itu latif. Wala nakhud nahnu ma'asyiru jumhuril muhaqqiqin min ahli sunnati wa amathilil falasifati fi bayani haqiqatir ruh. Dan tidak masuk kita, ya, kalau tadi di dalam baitnya ada yang menuliskan wala tahud. Memang ada perbedaan riwayat tuh di dalam nazam. Kalau di dalam syarahnya bukan tahud, tapi nahud. Yaitu kami itu tidak apa, nahud itu tidak anjrub, apa anjrub bahasa Indonesianya itu? Masuk. Tidak terjun. Kita itu tidak terjun. Tidak anjrub, tidak terjun, yaitu
Siapa? Jumhurul muhaqqiqin. Jadi bukan tidak ada pendapat tentang ruh, pendapat mah banyak. Cuman muhaqqiq tatkala membahas ruh itu tidak masuk dalam. Jangankan ahlu sunnah, ya beberapa falasifah pun sama, karena tidak ada landasan untuk membahas ruh ini apa begitu. Fi bayani hakikatir ruh, di dalam menjelaskan hakikat ruh. Bijinsin wa fasolin mumayyizaini laha. Jadi tidak masuk itu ke dalam jinis wal fasol. Yang mana jinis dan fasol itu yang membedakan ruh dari selainnya. Kenapa seperti itu? Li ta'adzuril wukufi alaihima. Karena ta'adzur wukuf atas jinis dan fasol. Dalam pengertian karena sulit masuk. Ini jenisnya apa? Ini fasolnya apa? Kenapa sulit masuk? Li adami wurudi sam'i bidzalika. Karena tidak ada datangnya kabar mengenai hakikatur ruh. Wala yatalaqqayani dzalika illa minas sam'i. Dan tidaklah jenis dan fasol mengenai ruh itu bisa didapatkan kecuali dari sama, dari kabar. Walhasilu annan nasa ikhtalafu firruhi ala firqataini. Nah kesimpulannya begini nanti, manusia itu mengenai pembahasan tentang ruh terbagi dua. Firqatun amsakat anil kalami fiha. Satu kelompok itu lebih memilih untuk diam dari membahas hakikatnya ruh. Kenapa? Li'annaha sirrun min asrorihi azza wa jalla. Karena itu adalah termasuk rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Mungkin diberikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mungkin dilarang untuk menyampaikan. Karena ada beberapa perkara yang mana Rasulullah itu ista'tharu bi'ilmihi. Yang mana Rasulullah itu hanya menyendiri dengan ilmunya. Nah, ada yang ista'tsarallahu bi'ilmihi, yang Allah menyendiri dengan ilmunya. Seperti apa? Kayaumis sa'ah. Seperti hari terjadinya yaumil qiyamah. Itu ista'tsarallahu bihi. Rasulullah pun gak dikasih tahu kapan ya. Jibril gak tahu. Begitu. Walam yu'ta ilmuhu, walam yu'ti ilmahu al-basyara. Dan Allah tidak memberikan pengetahuan tentang ruh itu kepada manusia. Wa hadhihi tariqatu hiyal mukhtaratu. Dan jalan yang ini yaitu diam dari membahas hakikatul ruh, itulah yang dipilih. Wa biha saddarul musannifu rahimahullah jaziman biha. Dan dengan pendapat itulah nazim membuka nazomnya. Ya, tadi tuh wala tahud firruhi. Jadi kalau wala tahud berarti itu larangan nahi. Tapi jika wala nahud berarti itu khobar. Ya. Wa firqatun takallamat wa bahatsat an haqiqatiha. Dan satu kelompok itu membahas dan berbicara tentang hakikatnya ruh. Qala al-Imamun Nawawi, telah berkata al-Imam Nawawi, wa asahhu ma qila fiha ala hadhihi tariqati ma qalahu Imamul Haramain. Perkataan yang paling sahih mengenai ruh atas thariqah bahwa ruh ini dibahas adalah apa-apa yang dikatakan oleh Imam Haramain rahimahullah. Apa itu? Innaha jismun latifun syaffafun hayyun lidzatih. Yang mana ruh itu adalah jisim yang lembut. Ya, syaffaf itu apa? Sebentar. Yang transparan. Jismun latifun syaffafun adalah jisim yang lembut, syaffafun yang transparan, hayyun lidzatihi yang hidup karena dirinya. Jadi dia itu tidak hidup karena adanya sesuatu yang lain. Kalau jasad kita hidup karena adanya ruh. Jika tidak ada ruh maka jasad kita tidak hidup. Nah kemudian nanti si ruh ini keluar, dia mah tetap hidup si ruhnya mah. Kenapa? Karena ruh itu sudah karena hayyun itu sudah sifatun nafsihi. Jadi diciptakan sebagai sifat nafsinya ruh hayyun itu. Malah kalau kena ke jasad enggak ruhnya yang mati, tapi jasadnya yang hidup. Ya itu kekuatan apa? Hidupnya ruh tuh. Kemudian
mustabikun fil ajsamil kathifati istibakal ma'i bil audil akhdari. Yang mana jisim yang latif itu bercampur. Ya. Bisa bercampur atau engage itu apa ya? Berhubungan. Ya. Mustabikun yang berhubungan atau bercampur fil ajsami di dalam jisim al kathifati yang kasar istibakal ma'i bil audil akhdari. Sebagaimana bercampurnya air dengan kayu yang masih hijau. Jadi kayu kalau masih hidup itu kan ada air di dalamnya tuh. Meskipun gak kelihatan ya, cuman ya ada airnya, makanya gak kelihatan. Kalau misalkan kalau si pohon itu sama kita digergaji itu keluar air nggak? Keluar air? Ada yang nggak? Ya kalau pohonnya pohon pisang ya keluar air, ya. Pohon jati keluar ke pohon jati. Oh ada juga. Ya tapi kan tenyurulung. Nama bahasa apa? Itu getah apa air itu? Air. Oh iya. Cuma kan gak kelihatan ya. Maksudnya kalau misalkan ini ada airnya nggak nih? Ada itu. Ada airnya. Ada airnya. Cuman kan kita nggak kelihatan. Jadi kadar airnya itu, kadar kelembabannya itu sebagaimana gitu kita nggak paham. Makanya kayu itu kalau kena panas dia suka melenoi. Dia memuai. Kalau kena panas dia mengkerut begitu. Cuman kalau kayunya itu kayu yang keras, memuai sama mengerutnya itu nggak terlalu kelihatan. Sebetulnya ada juga, cuman nggak kelihatan. Nah, wahtaju lihada biwasfiha fil akhbari bil hubuti wal uruj. Dan berhujahlah para ulama itu lihada karena sifat ini dengan bersifatnya ruh fil akhbari di dalam khobar bil hubut wal uruj dengan turun dan naik wat taraddud fil barzakhi dan pulang pergi ke dalam alam barzakh. Jadi kalau kita mimpi itu ruh ini naik begitu. Terus kalau waktunya nonton Madrid turun lagi ya si ruh itu. Waktunya nonton bola tuh kan bangun ya. Dokter sesat. Ya jangan tersesat. Kalau tersesat itu hese hudang. Malah kadang-kadang bolak-balik di barzah. Ya makanya mimpinya para nabi itu benar ya. Karena disinilah disifati ruhnya itu bil uruj wal hubut dengan naik dan turun. Wa hadhihi tariqatu hiya al marjuhatul lati hakahan nazimu biqaulihi fi mayati lakin wujida limalikin ila akhirih. Dan thariqah menjelaskan hakikatul ruh inilah yang marjuh. Dalam pengertian thariqah ini yang kalah begitu. Makanya diisyaratkan oleh nazim kalau mau membahas ruh mending tidak dibahas. Gitu. Wa dhahaba katsirun minal mutaakhirin ila annaha aradun. Nah, banyak sekali ulama mutaakhirin yang berpendapat bahwa ruh ini adalah arad. Jadi dia bukan jisim, ya. Wahya al hayatul lati sorol badanu biwujudiha hayyan, yaitu adalah hidup yang mana badan menjadi hidup karena adanya ruh. Jadi si badan itu dia mencari komposisi keseimbangan agar apa-apa yang ada di dalam badan ini berkoneksi sehingga menjadikan badan ini punya kesadaran, punya kehidupan. Nah, jadi kehidupan itu adalah hasil dari apa? Hasil dari konfigurasi konfigurasi sel-sel, ya, konfigurasi organ-organ dan yang sedang mendapatkan keseimbangan, jadilah punya sifat begitu, arad. Nah, nanti kalau dia sudah tidak mendapatkan keseimbangan lagi, aradnya ini hilang. Jadi dia hidupnya hilang. Nah, ini pendapat yang mutaakhirin. Cuman kalau kayak gini, dicabut nyawa, ruhnya gimana ya? Berarti nggak ada ruh. Ya gimana alam barzah begitu.
Atau mungkin makanya kalau atas pendapat yang ini mati itu adalah arad juga. Jadi arad maujudah. Siapa? Si mati itu. Jadi konfigurasi badannya sudah berbeda, tetapi masih mempunyai kesadaran yang mana kesadarannya itu kesadaran yang bukan kesadaran tatkala konfigurasinya seperti ini begitu. Jadi kalau darah lagi ngalir, nah senengnya teh sama duit. Kalau darah lagi ngalir mah. Kalau darahnya udah berhenti, senengnya sama Fatihah. Jadi kalau dikasih Fatihah seneng, ya kalau dikasih duit udah nggak seneng tuh, ya mungkin seperti itu. Jadi tidak juga menafikan adanya alam kubur. Kalau kita itu memaknai ruh itu sebagai hayat itu sendiri, ya, yaitu konfigurasi sel-sel tadi. Tsumma asyara musannifu rahimahullahu ila illatin nahi anil khawdi fiha ala tariqil awali bi annahu khilaful adab ma'asyari' haitsu lam yubayyin hal nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah dari dua thariqah ini yang rojih adalah jangan berkata-kata begitu. Jadi kalau ditanya apa itu ruh, ya sudah kita katakan wallahu a'lam. Paling dekat ya jawab kayak jawabannya Imam Malik, yaitu bentuk seperti bentuk badan. Nah, jangan kayak tadi jismun latifun begitu, kayak perkataannya Imam Haromen. Cuman kalau mau dibahas ya perkataan Imam Haromen ini yang paling sahih. Kemudian kalau ditanyakan kenapa kita itu lebih baik diam. Jadi ilat rojih thariqah pertama itu apa? Nah, musannif ini beliau mengisyaratkan kepada ilat larangan dari masuk ke dalam membahas perkara ruh. Ya, yaitu lebih baik kita diam saja. Kenapa demikian? Karena membahas perkara ruh ini tidak ada adab kepada syariat. Jadi bahasanya itu khilaful adab ma'asyari'. Bercanggahan dengan adab tatkala menghadapi Allah atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskannya kepada Rasulullah. Maka berkatalah nazim itu yakni anna adama khawdina fi bayani haqiqatir ruhi li annahu ma warada nassun ay dalilun walau zahiran au zannan. Jadi tidak ada nas yang datang untuk dijadikan pijakan, baik nas ini berupa yang zahir atau berupa yang zon. Jadi yang nas yang qat'iyah yang menjelaskan apa itu ruh tidak ada. Yang zonniyah pun yang bisa dijadikan landasan tidak ada juga. Anis syari'i dari syariat. Nah syariat jika dikatakan syariat pembuat syariat itu hakikatan huwa Allah. Ya, majazan huwa Rasulullah. Idlam yuballighna anhu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dalika. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyampaikan kepada kita mengenai hakikat ruh dari Allah. Wa kullu ma huwa kadzalik fal aula al kafu anil khawdi fi. Dan semua perkara yang mana syariat tidak menjelaskan kepada kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka thariqah yang paling bagus itu apa? Diam. Ya, jadi jangan berspekulasi begini misalkan ya, kapan kiamat terjadinya? Itu kan nggak ada clue sama sekali. Bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun lagi, bisa 3000 tahun lagi. Nah tiba-tiba dengan ilmu fisika kita itu menghitung. Ya. Oh ini pokoknya ya kalau matahari padam berarti udah gak bakal ada kehidupan. Nah, sedangkan matahari ini bensinnya masih banyak nih. Ini kira-kira akan mati 3 miliar tahun lagi. Oh berarti kiamat 3 miliar tahun lagi. Itu qilatul adab ma'asyari itu. Ya, tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Rasulullah aja diam begitu tidak membahas tentang harinya. Jangankan harinya yang tentu. Kemarin kan pernah ramai tentang kiamat itu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ramai mau kiamat. Terus tahun 2012 ya, tanggal 12 bulan 12. Asing horeng kalah boga anak deui. Ya ya boga kabogo anyarnya dalala jo film. Jadi nonton filmnya di bioskop ketemu ternyata di sebelahnya mantan, malah dibalikan lagi begitu, kiamatnya nggak jadi, malah jadi film begitu. Itu qilatul adab masyar ya. Malah kalau misalkan iman kepada hal itu bisa kafir
Ya, karena hadisnya qat'i mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian wa kullu ma huwa kadzalik fal aula al kafu anil khawdi fihi wala yu'abbaru anhu bi aktsari min annahu mawjudun, dan tidak dikabarkan informasi yang dapat kepada kita mengenai ruh itu cuma satu. Apa? Ruh itu ada. Sudah. Ya. Makanya kalau ada kan bisa jisim, bisa arad tuh. Bisa apa satu lagi itu? Mujarradat. Ya. Pokoknya ngebahas ruh. Ya ngapain juga begitu. Mau dibahas, nggak mau dibahas, ruh itu tetap ada. Mau dibahas, nggak mau dibahas, ruh itu mas'ulun, akan ditanya begitu. Jadi lebih baik kita kan membahas perkara yang lain daripada kita membahas masalah ruh. Apalagi kalau sampai dikatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, ruh itu kidam. Ya, ini sudah bahaya begitu. Kama qalahu al-Imam Abul Qasim al-Junaid wa ghairuhu rahimahumullah. Sebagaimana telah mengatakan kepada hal itu al-Imam Abul Qasim al-Junaid dan selain beliau rahimahumullah. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan telah bertanya mereka itu, maksudnya orang-orang Yahudi, anir ruhi, tentang ruh. Jadi ini Al-Isra ya, sudah saya baca. Kalau nggak salah begini asbab nuzulnya itu. Orang-orang Yahudi ini ya menyuruh kepada orang musyrikin Mekah untuk bertanya kepada Rasulullah. Jadi orang musyrikin itu nanya ke Yahudi. Yahudi ya. Kamu itu kan dari dulu banyak diutus Rasul. Coba untuk membedakan Rasul yang asli sama yang Rasul yang palsu itu apa? Nah, kata Yahudi itu, kalau kamu mau tahu Rasul yang asli sama yang palsu, gampang. Tanyakan saja tentang beberapa perkara ini. Itu kalau nggak salah 3 perkara yang ditanyakan itu. Apa 4 ya? 1 mengenai Dzulqarnain, yang kedua itu mengenai ruh, yang ketiga mengenai hari kiamat. Jika dia menjawab semuanya, maka dia bukan Rasul. Jika dia tidak menjawab semuanya, maka dia juga bukan Rasul. Jika dia cuma menjawab 1, dia juga bukan Rasul. Tapi kalau menjawab 2 dan tidak menjawab 1, maka dia betul Rasul. Kata Yahudi itu. Nah akhirnya musyrikin itu kan punya senjata nih. Mereka datang, coba jelaskan sama kami kalau kamu betul Rasul tentang Dzulqarnain, tentang ruh, dan tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, oke, besok tunggu. Begitu. Pas besok gak datang. Wahyu gak datang. Aduh ya Allah. Gimana ini Roh? Apa? Wahyu nggak datang. Itu berapa hari tuh? Hampir seminggu kalau nggak salah tuh. Nanti ada di Al-Isra. Ya, nggak datang wahyunya. Ternyata Rasulullah ditegur. Ya, kamu itu kok. Ya, bilang insya Allah. Ya, bilang insya Allah. Jangan besok aja. Gitu. Ya, itu kalau Nabi Sulaiman itu kan punya istri 99 tuh. Ya udah kayak Asmaul Husna aja. Ya istri 99. Siapa? Nabi Sulaiman itu berjanji, saya mau menjima mereka dalam waktu 1 malam. Nah. Nabi itu kekuatan 100 orang penduduk surga. Sedangkan penduduk surga itu kekuatannya 1000 orang penduduk dunia. Ya. Lainu letoina anu kuatna. Ya, makanya Nabi Sulaiman itulah, ya saya punya istri 99, saya gauli dalam waktu 1 malam. Bukan hanya digauli, saya akan benihi mereka itu. Sampai keluar semua laki-laki yang berperang di jalan Allah. Gitu. Nggak pakai insya Allah. Nah, akhirnya yang jadi cuma 1. Nah, itu pun cacat kan. Yang jadinya itu. Nah, makanya kalau apa-apa itu bilang apa? Insya Allah. Nah. Jadi wayas alunaka anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Ulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah olehmu ruh itu min amri rabbi, termasuk urusan Rabbku. Ai mimma ista'tsarallahu ta'ala bi'ilmi, yaitu termasuk yang Allah Ta'ala menyendiri dengan pengetahuannya. Izharon li ajzil mar'i. Kalau nggak salah bukan sama kiamat itu, sama Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi, kemudian Dzulqarnain, kemudian ini nih tentang ruh.
haitsu lam ya'lam haqiqatan nafsihi allati bayyana janibaihi ma'al qat'i biwujudihi. Tatkala dia itu tidak mengetahui hakikat dirinya, yang hakikat dirinya itu ada di hadapannya, begitulah kira-kira ya, beserta qat'i kepada adanya itu ruh. Jadi kita itu kan bertanya-tanya ya, manusia itu dari dulu bertanya-tanya, kenapa kita ini sebagai makhluk kok bisa jadi tidak berfungsi secara tiba-tiba? Berarti kan ada sesuatu, padahal nggak ada yang kurang begitu. Jadi tatkala dicek semuanya normal. Ya, matanya masih ada. Kalau misalkan yang dia itu mati karena dicabut jantungnya, ya jelas itu mah berarti salah satu organnya kan tidak berfungsi begitu. Ini kan tiba-tiba suka ada muncul orang pembahasan naon angin duduknya. Cek orang mah gerak cengkat, atunya si angin teh. Make duduk, cek atuh berdiri gitu jalan-jalan si anginnya. Ini makalah duduk. Jadi mati orangnya. Nah ini kan yang kayak gini, orang yang mati kayak gini tidak kurang apa-apa dari tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya semua tidak berfungsi. Berarti ada sesuatu yang menjadikan dia itu apa? Hidup. Nah itulah yang disebut ruh. Itu pasti mawujud, pasti ada. Tapi itu meskipun ada di dalam diri kita, kita kok masih sampai tidak tahu hakikatnya apa. Ini menunjukkan betapa terbatasnya pengetahuan sebagai manusia itu. Fayaruddul ilma ilaihi subhanahu ma'al iqrari bil ajzi an idraki ma lam yattali'ahullahu ta'ala alaihi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala beserta apa? Beserta ikrar, tidak mampu untuk mengidrok apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada kita, padahal hal itu dekat sekali. Wa fi kalami Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di dalam perkataannya siapa? Amirul Mukminin Sidna Ali. Ada perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang nggak tahu, ya barang siapa, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia sungguh telah mengetahui Robnya. Aili annahu la yumkinu li ahadin ma'rifatun nafsihi qattu. Nah itu tuh apa ya, sindiran. Jadi jangankan untuk mengetahui Allah, mengetahui diri sendiri pun tidak akan bisa. Jadi itu sindiran. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia telah mengetahui Robnya. Ini kan syarat masyrut. Secara lugha, jika syaratnya tidak terjadi, maka masyrutnya tidak akan terjadi. Kamu tahu nggak hakikat diri kamu itu apa? Nggak tahu. Berarti bakal tahu nggak hakikatnya Allah? Nggak bakalan tahu. Jadi jangankan yang menurut apa ya, menurut akal itu jauh, kan di luar jangkauan tuh. Yang menurut akal itu ada di dalam diri kita dan bisa apa ya, bisa dirasakan keberadaannya, kita tidak tahu hakikatnya apa. Begitu. Jadi mustahil mengetahui Allah bikunhihi, dengan hakikatnya. Makanya kita tatkala menjelaskan ruh palingnya seperti tadi, yaitu jismun latif, ya, yang mana punya hayyun lidzatihi, yang mana apabila dia itu bertakluk dengan jasad, menjadikan jasad punya sifat hayat. Itu aja, itu kan dengan awarid sebetulnya, menjelaskan dengan awarid, bukan menjelaskan dengan hakikat, dengan jenis wal fasol. Begitu. Asa kalem ngajinya hari hujan kieu. Fa kaifa bima'rifati man la syabiha lahu wala nazira. Maka jika mengetahui diri sendiri saja tidak bisa, maka bagaimana bisa mengetahui zat yang tidak ada syabih baginya dan tidak ada nazir baginya? Wala yajtami'u ma'a ibadihi fi haddin wala haqiqatin, dan tidak bertemu dengan hambanya pada had, tidak pula bertemu pada hakikat. Jadi tidak ada istirokan di antara Allah dengan kita tuh. Makanya kenapa kita itu tidak bisa menerima perkataan bahwa Allah ada di atas, karena menerima perkataan Allah ada di atas itu memasukkan Allah kepada perkara-perkara yang ada di atas. Ya, siapa lagi yang ada di atas? Malaikat. Siapa lagi yang ada di atas? Mang Jajang lagi benerin kenteng. Ya, siapa lagi yang ada di atas? Manuk piit. Jadi udah itu mah semua apa? Semua perkara yang di atas. Jadi disamakan nanti sama Allah begitu. Ya, jadi kita nggak bisa masukin seperti itu. Yang punya tangan, nggak bisa kita bilang Allah itu apa? Punya tangan, nggak bisa.
Karena telah memasukkan Allah dengan perkara-perkara yang pada hakikatnya ada istirok di situ. Itulah yang disebut musyrik. Wal haqqu annallaha ta'ala lam yakbid nabiyahu sallallahu alaihi wasallam hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu anhu. Nah, ini menarik sekarang pembahasannya. Begini. Jadi ruh sudah selesai dulu ya. Jadi intinya itu ruh tidak sampai kepada kita, itu intinya. Kalaupun Rasulullah sampai tahu, maka Rasulullah tidak memberitahukan kepada kita. Sekarang kita bahas Rasulullahnya nih. Apakah ada perkara Rasulullah itu yang tidak tahu? Atau Rasulullah itu tahu semua? Nah, wal haqqu, pendapat yang benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai mengambil nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah itu memberitahukan kepada beliau semua perkara yang disembunyikan dari beliau. Ya. Jadi bukan semua ilmu Allah, bukan semua ilmu Allah, tapi semua perkara yang kira-kiranya menjadi curiosity, menjadi keingintahuan manusia. Ya, karena manusia itu kalau ingin tahu sesuatu harus disebutkan dulu. Kalau nggak disebutkan dulu ya nggak bakalan mau tahu. Ya. Kenapa kita mau tahu apa itu ruh? Karena dari dulu ruh ini dibahas. Kamu itu pernah pengen tahu nggak apa itu the arch? Nggak pernah pengen tahu. Kenapa? Nggak pernah denger. Ya, jadi kalau perkara bukan berarti Allah jadi ilmunya sama dengan Rasulullah, enggak. Cuman ada perkara-perkara yang memang manusia itu kepo, pengen tahu. Nah, kalau misalkan semua kekepoan manusia ini dikumpulkan dan ditanyakan kepada Rasulullah, dulu mah Rasulullah nggak tahu kayak ruh ini, tapi sebelum Rasulullah wafat itu dikasih tahu dulu. Ya, makanya menjamu semua pengetahuan manusia dari awal sampai akhir ada di Rasulullah itu. Nah, hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu anhu illa annahu amarohu bikatmi ba'din wal i'lami bi akhar. Hanya saja Rasulullah itu diperintahkan untuk menyembunyikan sebagian dan memberitahukan sebagian yang lain. Wa qauluhu laki. Nah, itu di siapa? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan salafi itu kan begini ya. Rasulullah itu nggak tahu keadaan kita gimana. Ya begini, Rasulullah itu kalau mau membahas Rasulullah, jadi hadis itu jangan separoh-separoh. Memang ada keadaan di mana menunjukkan bahwa Rasulullah ini hanya mengetahui sebagian pengetahuan yang ditanyakan kepada beliau. Ya. Tapi di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah itu pernah beliau sampai nggak keluar masjid. Itu di Masjid Nabawi itu. Dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib nggak keluar. Jadi Rasulullah itu kadang ketawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri. Kemudian ditanya sama Abu Bakar kalau nggak salah, apa sama Sidna Umar, ya Rasulullah, engkau itu kenapa kok nggak keluar-keluar dari masjid? Kata Rasulullah, telah ditampakkan kepadaku semua yang akan terjadi. Nah, itu setelah Rasulullah pada beberapa kejadian sebelumnya ditanyakan tentang perkara dan Rasulullah tidak menjawab begitu. Ya. Nah, jadi mungkin Rasulullah itu tahu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, tanggalnya berapa. Makanya cuman sebagiannya itu diperintahkan untuk disampaikan, sebagian. Nah, cuman ini mukhtalafun fi dalam pengertian, kalaupun kita punya pemahaman bahwa Rasulullah itu pengetahuannya terbatas ya nggak masalah, nggak apa-apa begitu. Cuman ini mukhtalaf, tapi yang rojih malah disebutnya yang hak. Yang benar Rasulullah itu mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang begitu. Ya. Wa qauluhu lakin istidrakun lidaf'i tawahumil man'i anil khawdi fiha mutlaqan walau bi khossatin min khawassiha. Nah, jadi posisinya musannif mah jelas, udahlah jangan dibahas sama sekali yang namanya apa? Ruh itu. Meskipun yang dibahasnya bukan hakikatnya, tapi hanya sebagian sifatnya. Kayak pembahasan Imam Haromen tadi, gak usah dibahas. Nah, terus Ustadz kenapa kita ngebahas? Ya kan biar panjang. Kan bagusnya udah lewat gitu ya. Nah, ini biar kita tahu gak dibahasnya itu kenapa. Dan kalau sampai dia dibahas bagaimana pembahasannya. Nah, setelah tahu udah jangan dibahas lagi begitu. Lijal li ahli madhabil imami Malik ibni Anasin rahimahullah mimman khodo fi bayani haqiqatiha mahasiluhu hiya
yakni ruhu kulli jasadin suratun ay jismun dzu suratin ka surati dzalikal jasadi ay fi syakli wa halai'ah la fi zulmati wal kathafah war riqati wal latafah. Jadi kalau mau mengambil perkataan, ambillah perkataannya siapa? Imam Malik. Jadi Imam Malik itu mengatakan bahwa yang namanya ruh itu dia sama dengan bentuk jasad yang punya ruh. Jadi ruh ayam itu kayak ayam. Ya. Cuman ya dicabut nyawanya sama malaikat Israil. Ya kan? Kalau kita ngelihat, kalau kita mau bikin film, si ayam kan ketabrak bebek. Ya. Terus si ayamnya teh mati. Nah, si ayamnya mati itu kalau kita mau mengilustrasikan bagaimana keluar dari tubuhnya itu, ya ayam lagi keluarnya gitu. Ya. Jangan dinosaurus. Jadi ada yang matinya ayam, ada keluar ruhnya apa? Dinosaurus ya gitu. Emangnya punya sio. Emangnya ayam punya sio. Jadi kalau orang itu ruhnya ya ruh orang begitu bentuknya, bukan karena ini sionya sio monyet keluarnya monyet, ya, ini sionya sio naga keluarnya dragon begitu ya, naga 3 senti gitu ya. Can ngajadikeun. Aing salah nyieun contoh kamari. Bayangkan di dalam ruangan ini ada naga, panjangnya 3 senti. Aduh salah pada contoh aing. Kemudian nah, la fi zulmati wal kathafah, cuman tidak seperti jasad di dalam gelap dan tebalnya. Dan riqoh wal latafah, di dalam halusnya tidak seperti jasad. Karena kalau seperti jasad ya jadi dua tuh ya. Begitu. Wa takhsisu ahli madhabil imam Malikin bidzikri li annahum atqa arbabil madhahibi lisyubuhat wa asyadduhum muhafazatan ala nususis syar'iyyati. Nah, kenapa yang diambil itu kok madhabnya Imam Malik? Jadi karena madhabnya Imam Malik itu, mereka itu yang paling jauh dari syubhat. Ya. Jadi gimana ya? Kalau kita mau gini, di dalam ibadah, kalau kita mau ibadah yang longgar, maksud yang longgar itu dalam pengertiannya apa? Aturannya itu terbuka. Itu Syafi'iyah tuh. Ya, Syafi'iyah mah sampai misalkan di dalam sholat itu kan bisa zikir, bisa baca kulhu sampai 100 kali. Syafi'iyah tuh. Karena Syafi'iyah mah jelas mana rukun, mana yang membatalkan, mana syarat, kemudian apa yang boleh. Berarti kan yang tidak membatalkan, selama itu tidak membatalkan berarti boleh kan dilaksanakan begitu. Ya. Sholat, pegang tasbih, boleh. Membatalkan enggak? Enggak, asal jangan gerak lebih dari 3 kali. Ya. Gini. Ini. Sholat sambil baca koran sok, boleh nggak? Boleh nggak? Kan yang nggak boleh itu dilafadkan kan? Memang dilafadkan yang nggak boleh itu. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat id kan suka pakai koran tuh. Iya kan? Nah, sholat id pakai koran. Kita pilihan dulu dari rumah itu. Ya apa yang seru? Begitu. Terus kita simpan tuh. Ya di depan. Ya Allah. Biar gak kesel kan lama tuh. Ayo semakin ini aja. Batal nggak? Nggak batal. Gimana lagi? Ada Syafi'iyah mah kayak gitu. Ya. Cuman itu nanti apakah masuknya itu menghinakan kepada sholat atau tidak? Ya lain lagi urusannya. Cuman apakah itu membatalkan sholat? Nggak. Jadi Syafi'iyah mah terbuka ibadah teh. Maliki mah ya kalau hampir mirip, ya hampir kayak Wahabi begitu. Tapi enggak tolol kayak Wahabi, enggak. Jadi mereka itu punya usul, yang mana di dalam usulnya itu syubuhat, baik di dalam akidah atau di dalam sam'iyat, itu sangat dibatasi. Sama siapa? Malikiyah itu. Wa asyadduhum muhafazatan ala nususi syar'iyyati. Dan Maliki ini yang paling kuat di dalam menjaga nas syariat. Enggak terlalu banyak kayak apa? Kayak Syafi'iyah. Syafi'iyah itu loh ya, kalau kamu itu megang babi, itu harus dicucinya 7 kali plus tanah. Kenapa? Karena dikiaskan. Jadi yang umum di sini diambil ke sini, yang khusus di sini diambil ke sini, yang khusus di sini diambil ke sana. Ya. Jadi anjing sama apa? Sama babi. Ada nas nggak anjing itu babi itu haram? Ada nasnya. Ada nas nggak anjing itu haram? Nggak ada. Nah hukum nggak ada. Anjing haram nggak ada. Cuman anjing najis ada. Ya.
Kalau misalkan anjing itu menjilat tempat minum kalian, maka cucilah 7 kali, 1 kali aja dengan tanah, itu kan ada kan? Berarti najis tuh. Nas anjing najis ada, nas anjing haram nggak ada, nas babi haram ada, nas babi najis nggak ada. Nah, najis anjing dimasukkan ke babi, haram babi dimasukkan ke anjing. Maliki, kalau kamu seneng makan daging anjing, makan. Karena anjing mah najis. Yang najisnya pun apanya? Liurnya. Ya. Meliharanya, ya nggak apa-apa. Syafi'iyah mah meliharanya jadi haram. Syafi'iyah. Maliki miara anjing nggak apa-apa. Makanya kalau kamu senang miara anjing, Maliki. Pindah Maliki. Ya. Kalau senang miara anjing tuh. Begitu. Jadi ini beda. Dan Syafi'i mah karena akli itu dipakai sekali. Maliki Syafi'iyah. Syafi'iyah itu akli dipakai sekali. Maliki mah sangat menjaga kepada nusus. Nah, makanya tatkala Malikiyah mengeluarkan pendapat tentang roh, itulah yang diambil. Ya. Kalau Syafi'iyah, ya Imam Haromen tadi tuh perkataannya jismun latifun. Ya, panjang kan? Nah, kalau Maliki mah enggak, udah itu mah bentuk kayak bentuk orangnya, udah kayak bentuk yang punya ruhnya, selesai di situ. Begitu, ya. Udah pindah ke Maliki ya tuh. Itu bagus, gitu. Pindah Maliki. Ari cai itu kumaha hese nya intikol. Jadi pindah mah ya. Kalau intikol mah ya boleh lah. Kalau intikol mah boleh lah ya. Mau tidur gitu ya, biar bisa biar bisa bersentuhan sama istri begitu ya. Intikol dulu begitu. Mau main ke klub malam ya intikol. Biar kalau pulang tinggal sholat langsung, nggak usah wudu lagi. Kan intikol. Cuman kalau nggak salah Maliki itu kalau bersentuhannya dengan syahwat batal. Kalau ada syahwatnya ya. Ya kalau cuman naik angkot mah ya pantal jeung nini teu naon da syahwatan jeung nini mah. Eta. Kalau sama yang pakai rok mini, pakai bahasanya itu bajunya crop top. Tahu crop top? Gak tahu, nggak usah tahu. Ya crop top tuh yang atasnya di crop, yang atasnya di bolongan begitu. Ya, terus nggak pakai handuk. Nah, itu kan bikin masuk angin tuh. Ya, naik angkot. Cek orang depan pas masuk depan ketinggalan ya, tadinya kan ketinggalan motor amek-amekan. Aing mah tuh nungguan gitu. Jadi naik angkot, pas naik angkot alhamdulillah. Ketemu yang pakai crop top tuh. Aja gitu. Aduh. Gitu. Di kiri-kiri we hantam ti awal keneh. Mang kere. Skit. Kirang mang. Kere. Oh. Kagoro Kang Ewok teh kalakuan aja gitu. Aduh. Betah siswa. Jadi kenapa itu Imam Malik yang diambil pendapatnya? Wa idza alim tanakla an ahli sunnati bil khawdi fi haqiqatir ruh fahasbuka ayyakfika fi anna imsaka man amsaka anil khawdi fi haqiqatihi innama huwa ala tariqit ta'addub ma'asyari'. Jadi ketahuilah ya, bukan karena kita itu bukan tidak membahas ya. Bukan kita ini tidak tahu pembahasannya apa, kita tidak membahas itu, bukan. Karena kita tahu yang membahas itu siapa saja dan pembahasannya bagaimana. Cuman secara adab ini, ta'aduban ma'allah, ta'aduban ma'asyari', lebih baik tidak dibahas. Nah, bihada sanad. Nah, jadi bihada sanad dengan sanad ini. Lah sanad itu apa? Sanad itu jalan yang menyampaikan kepada matan. Likul 5 kolin sanadun. Bagi setiap perkataan itu ada sanadnya. Ini saya tahu ada perkataan yang saya tahu persis adanya dari siapa. Perkataan apa itu? Uhuy. Komeng. Uhuy. Langsung jadi DPR langsung ramai. Uhuy. Itu likul 5 kolin
Sanadun. Bagi setiap perkataan itu pasti ada sanadnya. Ya. Nah, yang berkata seperti ini pertama siapa? Yaitu Imam Malik. Jadi apa matannya? Matannya itu ruh itu seperti bentuk bagi yang punya ruhnya. Siapa yang mengatakan itu pertama kalinya? Di sanad ada tuh sanadnya. Oh, dicari. Ternyata yang mengatakannya Imam Malik. Boleh tak ditolak? Boleh. Ya, ditolak boleh. Karena ini bukan perkataan siapa? Rasulullah. Diterima boleh nggak? Boleh. Karena ini perkataan ulama begitu. Jadi di dalam hal yang mukhtalafun fih, kita jangan kayak si Wahaboy. Ya. Si Wahaboy bukan dari Rasul, tolak. Bukan dari Rasul, tolak. Bukan dari Rasul, tolak. Ya. Padahal isim yang sebelumnya disebutkan fiilnya itu rofa, itu pun bukan dari Rasul. Yang bilang siapa? Para ulama begitu. Ya. Cuman kan diterima kan? Iya, makanya tatkala tidak ada penjelasan yang lain, akhirnya kita boleh mengambil pendapat para ulama. Ditolak boleh juga, nggak ada masalah, namanya ulama begitu. Cuman kalau ditolak sama kamu, terus kamu bikin sendiri, tolong. Ya, perkataan Imam Malik diambil, perkataan Imam Malik ditolak, perkataan Imam Haromen ditolak. Terus apa ruh itu? Jadi ruh itu begini ya, dia itu kolaborasi. Kolaborasi antara keseimbangan otak dan jantung. Itu tolol kayak gitu Pak ya. Meleduk. Perkataan Imam Malik kok dibuang, perkataan Imam Haromen dibuang, terus kamu bikin sendiri begitu. Ego tuh mah. Kalau mau ya apa? Tawakuf. Ya. Perkataan Imam Malik, ada Imam Malik yang bilang saya tidak mengambil perkataan Imam Malik. Imam Haromen bilang saya tidak mengambil perkataan Imam Haromen. Terus kami ngambil perkataan siapa? Ya kalau kata Einstein sih begini. Tolol tuh. Ya, Einstein kok diambil. Ya so Einstein banget gitu kan. So Einstein banget. Kayak Nabi. Jadi heran orang-orang zaman modern sekarang itu perkataan Nabi ditolak, perkataan ulama ditolak, perkataan saintis diambil. Berarti itu kan kalau nggak ulamanya mereka, berarti nabinya mereka tuh. Kemudian bihadza sanad huwa urfan at-tariqul muslah wa hikayatu tilkat tariqih ya al-isnad. Nah, menghikayatkan jalan itu namanya isnad. Jadi kalau isnad mah ikhbar anis sanad. Kalau sanad itu kan toriknya jalannya. Nah, isnad itu mengabarkan jalannya. Jadi kalau saya mengabarkan nih an anu sampai kepada Imam Malik, berarti saya itu sedang isnad. Nah, yang tadi itu namanya apa? Sanad. Ai falau kanal khawdu fiha mumtani'an lam yakdim alaihi mithlu haulail akabir. Dalam pengertian apabila masuk ke dalam masalah tentang ruh ini dia jadi haram, Imam Malik tidak akan membahas. Imam Haromen tidak akan membahas. Berarti membahasnya boleh dong? Boleh membahasnya. Tapi lebih bagus jangan jadi ta'adduban begitu. Ya ta'adduban saja. Kalau misalkan ini haram, orang-orang besar seperti mereka tidak akan melaksanakan. Nah, si Wahaboy lagi tolol ya. Masa niat takbiratul ihram jadi haram? Kalau jadi haram, Imam Syafi'i nggak bakalan melaksanakan begitu. Imam Syafi'i kan bukan nabi. Ini kopan sia lain ulama. Gimana sih? Ya, jadi saya itu suka heran. Ya, kamu itu lulusan mana? Firanda itu lulusan Madinah. Lah, cuma lulusan Madinah. Imam Syafi'i itu hidupnya di Mekah. Imam Syafi'i itu hidupnya udah di Mekah dari dulu. Dari kecil di Mekah. Arabnya bukan Arab sekarang. Arabnya Arab dulu. Dari Mekah pindahnya kemana? Ke Madinah. Ya, itu kalau di esan udah es. Berapa itu? Kalau pakai es ya. Cuman nggak pakai es aja kan bid'ah, gelar juga. Ya, emangnya ada zaman Rasul pakai gelar? Nggak ada. Ada juga pakai bin. Ya. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar tuh. Ya, nggak ada profesor doktor. Umar bin Khattab nggak ada tuh. Terus kenapa sekarang Firanda jadi pakai doktor? Itu kan bid'ah. Jadi bingung orang itu kalau udah kehabisan hujah, bawa-bawa perkara yang lain tuh.
Ya, Ustadz dari kopiah didangukeun cenah jadi mamawa kopiah. Tadi mah ada yang bilang, Ustadz, golopnya bagus. Saking bagusnya mau di kopiah aja. Koplok kayak gitu. Gitu dibawa. Rusak golop. Aduh, mana tadi? Wa amma ma awrada alaihi min annahu idza quti'a adu hayawanin lazima alaihi qat'un nazirihi min ar-ruh fala yasihu itlaqul qawli bi baqaiha lidzalika. Adapun perkataan begini nanti ada perkataan dinisbahkan kepada Imam Malik. Jika ruh itu seperti badan, maka apabila badan terpotong, ruhnya juga ikut terpotong. Nah, itu dinisbahkan kepada Imam Malik, itu mah dhaif, nisbah kepada Imam Maliknya begitu. Nggak ada Imam Malik bilang kayak gitu. Kalau terpotong tangannya, ruhnya ikut terpotong, nggak ada. Ya, makanya pas tangannya udah kepotong, ya, terus naik elep, terus dielep depan kikieuan, ya, tapi ruhnya masih ada, cuman badannya udah nggak ada. Ya, keluar tangannya teh, tiba-tiba ada elep lagi dari sana. Wow, astagfirullahalazim. Buntung. Tuh, teh kan ruhnya masih ada. Masih bisa merasakan dia gitu-gitu ya. Yang kasihan itu kalau lagi nonton, ada apa mau makan kacang Garuda, ya tangannya baru buntung kemarin gitu, udah ngambil. Nah, cerita kecokot. Oh, lupa saya udah gak punya tangan. Pada udah gini. Perasaannya udah kayak gitu tuh. Ya, makanya dia masih bisa pakai prosthetic arm kan? Sekarang udah canggih-canggih begitu ya. Pakai prosthetic arm tuh dikasih masukin ke saraf-saraf tuh. Jadi dia membaca gelombang. Itu kan sebetulnya pengumpulan data aja. Jadi orang dia tuh kalau lagi sehat, terus diambil nih gelombang gelombang otaknya diambil tuh nanti. Terus dia kalau misalkan menggerakkan tangan kayak gini, gelombangnya apa, kayak gini gimana. Nah, itu nanti dimasukin data, habis dimasukin data dimasukin ke mesin. Ya, kalau gini, keluarnya gini, nanti prostetik armnya gini, kalau gini, udah gitu tempelin ke sini, plak, gini. Oh, kok jadi bisa ya? Ya kan hasil ilmu begitu. Ya itu dah, kalau ada alatnya mah mudah sebetulnya. Cuman kita mah nggak punya, Indonesia kan nggak punya kayak gitunya. Kita mah nggak punya apa? Nggak punya laboratorium, kemudian nggak punya alatnya. Ya, orang Indonesia itu mentok-mentok sekolah tuh S3 fisika. Ujung-ujungnya jadi apa? YouTuber. Soalnya nggak ada lab gitu di kita mah. Kalau di sana mah kan di luar negeri mah labnya bagus-bagus. Kemudian dana research banyak begitu. Sarana ada, kalau di kita mah. Ya. Juara Olimpiade tingkat SMA Indonesia. Juara Olimpiade SMP Indonesia. Juara Olimpiade fisika kuliah Indonesia. Ya. Beres kuliah YouTuber. Gak ada asalnya Pak, gak jadi apa-apa begitu. Ya. Faujiba anhu bi anna lato fatiha taqtadi sur'ata injidha biha min dhalikal udwil maqtu'i qabla infisolihi aw sur'atil iltihami ba'dal qat'i kama anna latofata muqtadiyatun lindimamiha inda qat'i udwil jasadi ila baqi ajza'ir ruhi. Udah itu melewat saja ya. Summa innal arwaha muhdatsatun makhluqatun bil ijma'. Nah ini ya yang si Rozi Hasim salah, kemudian Gus Baha salah mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Ini di dalam beberapa kitab kita sudah menemukan yang namanya ruh itu makhluk. Maka bahasanya summa kemudian innal arwaha yang namanya ruh itu dia muhadatsah. Nah, dia itu dihadiskan ya. Dia dihadiskan. Makhlukotun diciptakan bil ijma' dengan ijma'. Jadi kalau dikatakan bukan makhluk, dia itu sudah ikhraqul ijma'. Malah kata sebagian mah mu'taqiduha kafirun, yang punya i'tiqad seperti itu dia kafir. Kalau qaul itu kadang-kadang sabqul lisan. Jadi kalau misalkan orang itu dari perkataannya mengatakan demikian, belum bisa langsung dihukumi kafir. Tapi kalau misalkan i'tiqadnya sudah mu'taqid seperti itu, yang namanya ruh itu hala wujudihi ghairu makhlukin, berarti kidam kan? Itu sudah kafir itu.
Wa muqirruha fil jasadi halal hayati al batnu wa qila bi qurbil qalbi wa qila bihi wa hadhil aqwal la tajri illa ala tariqit ta'yin. Terus kalau ada di dalam jasad di mana? Ada yang bilang tempatnya itu di perut. Ya, makanya cepat lapar. Si eta ngamuk. Wa qila bi qurbil qalbi, dan dikatakan juga ada yang mengatakan itu dekat kolbu, dekat jantung. Ada yang mengatakan ya di situ dengan badan seluruhnya. Nah, itu mah kaulnya ya. Ya sudah, jangan masuk membahas itu. Kan tadi udah dibilang. Udah dibilang tadi jangan masuk. Masuk lagi, malah tambah dalam lagi. Malah tambah dalam lagi. Jadi posisinya di mana? Tadi kan cuman nanya mahiyahnya apa. Nah, sekarang malah jadi ditanya posisinya. Aduh, udah jangan dibahas. Tapi kan udah, ya biar tahu aja. Ada yang membahas seperti itu. Habis itu, jangan dibahas. Wal asahu annahu laisa fi kulli badanin illa ruhun wahidatun. Malah ditanyakan lagi, di dalam satu badan ada berapa ruh? Kan udah jangan dibahas, ya biar tahu aja ini mah. Ada yang ngebahas. Ya, di dalam ruh itu yang asoh cuman ada satu ruh, khilafan lil imami Al-Izzi ibni Abdi Salam. Beda dengan perkataannya Al-Izzu bin Abdi Salam. Fi za'mihi anna kulla badanin fihi ruhani ruhul hayat wa ruhul yaqadhah. Kalau siapa Izzuddin bin Abdi Salam menyebutkannya itu di dalam satu jasad ada dua ruh. Yang satu namanya ruhul hayat, ruh yang menjadikan kita itu hidup. Yang kedua itu namanya ruhul yaqadhah, ruh yang menjadikan kita sadar. Nah, kalau kita tidur, ruhul hayatnya tetap, ruhul yaqadhahnya diambil. Ya. Kalau kita mati, ruhul hayatnya yang diambil, otomatis yaqadhahnya ikut. Begitu, udah gak sadar, udah otomatis. Wa muqirru arwahis su'ada ba'dal mauti afaniyatul kubur wakila al barzakhu afniyatul kubur wakila al barzakhu inda sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Terus kalau udah mati, si arwah itu di mana adanya? Kan jangan. Iya, biar kamu tahu aja, ya. Tempat arwah suada, tapi nih arwah yang apa? Yang soleh-soleh begitu ya, yang suada itu yang said, yang menang begitu. Yang selamat setelah mati, ada yang mengatakan di pinggiran kubur. Nah, di pinggiran kuburnya. Makanya kenapa orang-orang suka ziarah kubur begitu, ke sana ya. Ngambil bawa apa kalau ziarah kubur? Bawa cai. Ya bawa Fatihah aja sama Yasin begitu. Ya bawa air itu kan kias ya, kias apa? Kias pelepah kurma itu, bawa bunga itu kias pelepah kurma. Kalau kata Wahabi, wah nggak boleh itu dari Hindu, dari Buddha. Alah, kamu masih Wahabi mah asal nemu aja yang sebelumnya udah kayak gitu, langsung bilang dari Hindu, dari Buddha. Padahal yang bilang Allah di atas juga siapa? Kristen, Yahudi juga. Gak mau dia mah kalau dibilang dari Kristen, dari Yahudi itu kan cuman sama. Ya terus. Ya terus, kita juga cuman sama Hindu sama Buddha kok. Etikotnya beda. Ya, jadi mereka mah kalau misalkan nalar mereka dibenturkan sama mereka sendiri, mereka nggak mau. Si Wahabi mah. Ya hari kita nih bawa apa? Bawa bunga ya. Kan karunya jualan kembang. Terus bunga kalau nggak dipakai itu buat apa? Dah kita mah jarang bikin karangan bunga itu. Ya, kalau di Italia, nah tukang jualan bunga teh laku. Ya pagi-pagi kan, istri belum bangun, ya si suaminya itu udah bangun duluan, subuh-subuh teh datang ke mana? Ke tukang jualan bunga. Ya, sukanya apa? Sukanya itu tulip. Ya, sukanya itu apa? Tulip, apa mawar, apa melati, apa kembang mayit. Ya, kembang bangkai. Apa senangnya itu si istrinya itu? Ya, beli dulu ke situ, beli 2-3 biji kan, disimpan di bantal istrinya gitu. Pas istrinya bangun, oh so sweet. Ya, orang Italia tuh laku jadi tukang apa? Tukang kembang teh. Di urang pan saukur di Pajaratan. Lo jualan kembang nya. Mabruk ke Balinggus di Pocelan. Mau besar kembang sama aku 3.000. Nggak ada tuh ngambil gitu tuh, nggak ada ya. Sebab kita dibawa ke istri kita diawurkan.
Ya, ini taing paes. Aduh, udah beda apa? Udah beda budaya. Ya, udah beda budaya. Nah, makanya barzakh indah saya. Coba kalau misalkan kita itu tiap Jumat ya datang ke mana? Ke makam, terus kita nyekar. Yang senang siapa? Tukang bunga. Ya, kata tukang bunga, Wahabi sesat. Wah, Wahabi Pak, ya sesat itu Pak ya. Jangan di apa. Pokoknya mah insya Allah ila yaumil qiyamah Syafi'iyah itu bakal ada. Enggak bakalan habis sama Wahabi. Yang ada juga nanti Wahabi pindah jadi Syafi'iyah. Ya, kenapa? Pemusik-pemusik yang taubat. Itu pasti jadinya Syafi'iyah tuh. Ya. Pasti jadi Syafi'iyah. Soalnya kalau masuk Wahabi nggak kuat. Berhenti masuk Wahabi mah. Kemarin ada tuh yang kayak gitu tuh siapa ya? Dia artis tuh. Hijrah langsung ke Wahabi. Ya, pas di Wahabi langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Main musik udah nggak bisa. Ya gimana saya ini bikin film jadi direktur, pan ada musiknya, ada intro kan, ada outro, ya prolog. Masa kita nonton film nggak ada musiknya? Kan yang bikin seru teh musiknya di sinetron juga. Jeng 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 jeng. Dasar dia. Kenapa saja dia kan pakai musik itu ya, jeng 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 gitu. Masa cuman diam aja, tiis, nggak enak begitu. Ya. Wah, bikin tegang, bikin sedih. Tell me why. Coba kalau ada apa ya? Soundnya, back soundnya. Teteret, teteret, terererereret. Oh ya, langsung dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lu main musik lu nggak udah haram. Jadi direktur film nggak bisa. Ya, akhirnya dia pindah ke Cak Nun. Cak Nun halal gitu. Musik yang haram yang mana? Do, itu haram. Enggak, re, halal enggak tuh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mana yang haram? Nggak ada. Masa pas disatuin jadi haram ya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Masa jadi haram kayak gitu, gimana sih? Jadi bisa berkarya lagi tuh. Itu mah udah sampai kiamat tuh. Ya Mulan Jamilah dulu nggak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Mual jadi Wahabi. Udah nggak bakal bisa manggung begitu ya. Makanya Syafi'iyah itu sampai akhir bakal ada tuh. Nah itu siapa? Arwahnya orang-orang yang suada. Wa arwahul kufari, sedangkan ruhnya orang-orang kafir. Bibiri berhut bihadromaut, adanya itu di satu sumur namanya sumur Barhut ya, di Hadromaut. Kata Qila. Nah, itu ada qil seperti itu. Wasohihu annaha mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzakhi a'zamat tafawutin. Cuman yang sahih itu berbeda-beda di barzakh. Ya, jadi yang nggak bisa jalan-jalan itu arwah yang ini nih yang kufar. Ya, di mana? Soalnya di barzakh. Kalau arwahnya orang mukmin kan di pinggir kubur ya. Jadi bisa jalan-jalan itu. Ih bener nih ya, nanti pas di bab karomah itu kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wali itu tatkala mati itu banyak yang lebih sakti daripada tatkala hidup. Bener itu. Wali itu tatkala sudah wafat, sudah mati itu lebih sakti daripada tatkala sudah hidup. Nah, karena kalau tatkala masih hidup, karena tatkala masih hidup, kan kalau mau terbang tuh menjadi fitnah. Ya, iya ini mau bebas kalau mati, mau terbang ke sana, mau terbang ke sini bebas. Hah? Nggak bakal masuk angin ya, nggak perlu apa, nggak perlu tolak angin begitu. Wali aulia illah itu kalau sedang hidup terbatas karomahnya, tapi kalau sudah wafat karomahnya itu banyak yang lebih sakti ya, begitu. Wa haqiqatul barzakhi huwa suru Israfili alaihi salatu wasalam alladzi yunfakhu fihi wa taqaddamal kalamu alaihi wallahu taala alam. Nah, kalau haqiqatul barzakh apa? Hakikatul barzakh itu ya sangkakalanya siapa? Malaikat Israfil itu. Dan itu sudah dibahas ya. Jadi masuk ke barzakh ke situ, nanti kalau pas ini ditiup, getar kayak kemarin apa katanya itu son horeg ya. Son horeg. Horeg apa horeg? Horeg. No horeg lah.
Yang lain itu, kaca pecah-pecah itu ya. Israfil panasin, aing tiup. Kalau ditiup udah boom kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau dia arod, qiyam bil jasad. Kalau dia itu jisim, qiyam binafsi. Cuman ada apa? Ada ikatan dengan jasad itu. Apa tadi bahasanya itu? Ya. Insibak apa ya? Istibak. Jadi ada istibak, ada ikatan dengan jasad. Ya kalau misalkan dia jirim berarti dia qiyamuhu binafsi. Jadi ada dua entitas di kita itu, yaitu ruh dan jisim. Kalau dia arod, berarti qiyamuhu bi ghairihi, berarti qiyam bil jasad begitu. Jadi dia sifatun lil jasad. Ada lagi pertanyaan? Suada di pinggir suada. Nah, di pinggir apa? Kubur. Di pinggir kubur. Pokoknya suada mah mukminin lah. Ya, mukminin karena tatkala masuk kubur itu yang apa? Tatkala masuk kubur itu yang ditanyakan perkara iman tuh. Jadi kalau nggak bisa jawab pasti kafir. Nah, dia langsung dimasukkan ke sumur yang tadi tuh. Sumur apa? Barhut ya. Oh, Barhut. Sumur Barhut. Nah, dimasukin ke sumur Barhut tuh ke situ. Nah, kalau yang Said itu nanti zamannya Suada. Yang Said itu yang yang menang begitu. Nah, dia mah tafawut lah, berbeda-beda. Ada yang tidur. Cuman kalau Suada aulia itu di mana? Di pinggir kubur. Makanya bisa jalan-jalan tuh. Ini bener ini. Ya kalau misalkan nggak percaya mati duluan. Kalau nggak percaya mati duluan. Ya. Ini Suada. Ada lagi pertanyaan? Ya tadi kalau barzah itu hakikatuhu, dia hakikat. Jadi begini, kalau masalahnya kan kita nggak pernah main ke sana, jadi kita juga nggak tahu ya. Cuman yang namanya makhluk Allah itu ada yang namanya makhluk Allah, yang namanya itu sangkakalanya malaikat Israfil. Kita kan nggak pernah lihat juga, cuman ada deskripsinya begitu. Nah barzah itu di situ. Ya, di situ di mana di sangkakalanya malaikat Israfil. Kill begitu, dikatakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Udah ya? Udah, sesi ini kita sudahi dulu, nanti kita ngaji tafsir Lihan Badawi apa enggak? Wallahu a'lam bissawab.